Deklarasi perang Jokowi, permainan Pilpres 2024 akan keras. Pengamat, Jokowi gak ngerti demokrasi. Dua dalam sepakat bahwa sekali lagi merefer apa yang pertama tadi, harus diciptakan situasi yang kondusif bagi kompetisi yang lebih fair, lebih jujur, lebih adil dan sebagainya. Kenapa? Tadi saling mengingatkan, maaf Pak Surya juga mengingatkan, kalau kayak gini ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang dalam image bahwa seolah-olah ada dalam hal ini misalnya pemerintah atau presiden yang berpihak kepada calon tertentu dan sebagainya, itu seyogyanya dihapuskan dan itu sepakat tidak boleh. Tentang nama betul ada diskusi dan sebagainya, tetapi sekali lagi tidak etis. Betul Pak Luhut juga mengendorse katakanlah kalau bahasa kalian yang mengendorse itu dan sebagainya, dan itu menjadi diskusi yang luar biasa. Ini satu yang menurut saya juga tentu menimbulkan kesan bahwa ada yang tidak konsisten di situ. Yang kedua, bahwasanya bisa cawe-cawe ini dalam konteks apa? Kalau kemudian konteksnya adalah kontestasi pemilihan presiden dan kemudian masuk ke mendukung melakukan preferensi ke salah satu calon sambil mengupayakan resistensi ke calon yang lain, ini bukan sikap negarawan, karena itu adalah sikap yang justru berpotensi merusak pemilihan presiden yang harusnya jujur dan adil. Mengapa demikian? Karena Presiden Jokowi, namanya juga presiden, itu punya resources, punya perangkat infrastruktur yang sangat bisa mempengaruhi proses dan hasil pemilu. Beliau karenanya secara aturan konstitusi kita harusnya bersikap netral, bersikap sebagai wasit. Kalau presiden akhirnya bilang dia cawe-cawe dan tidak netral, artinya dia mau main kasar. Kelihatannya begitu tuh. Artinya mau main curang. Kan nggak mungkin seseorang yang punya etika politik itu ikut campur dan langsung mengatakan, oke, saya mau bermain. Jadi orang tanya nggak netral, apa maksudnya tuh? Nggak perlu ditanya maksudnya. Jelas Jokowi ingin mempertahankan dinastinya. Jelas Jokowi ingin mempertahankan oligarkinya. Karena itu dia mesti turun main. Kan artinya dia turun main. Yang kan dia bukan pemain di dalam politik ke depan kan, dia udah selesai politiknya tapi dia mau ikut main. Jadi ini pemain gadungan. Ini adalah ya satu peristiwa yang akan orang ingat. Ada seorang presiden yang tidak puas selama 7 tahun lalu berupaya untuk cawe-cawe supaya sangat mungkin dia diperpanjang lagi 3 tahun atau diperpanjang 5 tahun. Kan nggak mungkin kita anggap dengan maksud baik menjaga bangsa. Bangsa ini dijaga oleh rakyat, bukan dijaga oleh presiden. Jadi bangsa dijaga oleh konstitusi, bangsa dijaga oleh etika politik. Karena kalau presiden sebagai pemain politik ikut campur di dalam upaya untuk memastikan bahwa calon presiden berikut adalah bagian dari dinasti dia atau bagian dari oligarki dia, itu artinya dia tidak paham tentang political ethics. Ini kan yang dipilih oleh presiden menarik lagi statement ini disampaikan di hadapan pemimpin redaksi berbagai media dan juga beberapa YouTuber yang jadi influencer gitu ya, yang diundang oleh Pak Jokowi. Dan ini kan tentu maksud Pak Jokowi adalah agar apa yang disampaikan itu tentu menyebar ke seluruh penjuru dengan begitu kan, itu maksudnya clear ya. Jadi betul-betul ini direncanakan dengan sangat baik dan ini merupakan deklarasi perang lah, boleh bilang sebut gitu ya Pak Jokowi ya. Jokowi menganggap bahwa dia bisa kendalikan keadaan dengan mengeksplisitkan maksud buruknya, yaitu dia ingin cawe-cawe. Jadi dia melangkah satu langkah masuk ke dalam potensi otoritarianisme itu. Karena mengatur dengan kekuasaan itu namanya sifat otoriter. Kan kita bisa paham itu kan. Ini cawe-cawe ini bertentangan dengan maksud demokrasi, bertentangan dengan kedaulatan rakyat. Kan pemilu itu urusan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan presiden. Nah sekarang presiden mau menyatakan dia berdaulat untuk mengatur hasil akhir dari pemilu. Dengan kata lain, dia berdaulat untuk menyimpangkan hasil. Dengan kata lain, dia berdaulat untuk berbuat curang. Karena hanya itu tafsirnya. Kenapa? Karena presiden memegang semua kekuasaan, semua cabang kekuasaan dan peralatan kekuasaan untuk memastikan kehendaknya. Itu yang nggak boleh terjadi dalam demokrasi. Jadi sekali lagi etikanya dilanggar, lalu ambisi presiden meluap-luap dan seolah-olah nggak tahan lagi untuk mengatakan bahwa saya
harus menentukan presiden berikutnya. Ya bubarin aja KPU kalau gitu. Jadi gampangnya presiden kembali menjadi seseorang yang tidak paham tentang arah demokrasi. Dia tidak paham bahkan hal-hal yang elementer di dalam kehidupan politik, yaitu mengucapkan sesuatu tanpa membebani orang lain. Ya kan semua orang kan terbebani itu. ASN terbebani, Polri terbebani. Kan begitu presiden bilang saya akan tidak netral, maka semua lembaga kenegaraan akan diperintahkan untuk tidak netral. Kan itu aja simple logicsnya. Respon Jokowi usai dikritik Surya Paloh. Cawe-cawe, jelang Pilpres 2024. Sebut demi jadi negara maju. Dilansir dari tribunsumsel.com, Presiden Jokowi mengundang sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023. Dalam kegiatan tersebut, Jokowi merespon kritik yang pernah dilontarkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh soal cawe-cawe jelang Pilpres 2024. Jokowi menjelaskan, alasannya ikut cawe-cawe hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurut Jokowi, cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan. Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi, katanya. Menurut Jokowi, cawe-cawe terpaksa dilakukan karena Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan demi menjadi negara maju. Saat ini, kata Jokowi, Indonesia ada di posisi upper middle income. Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran $10.000 AS per tahun. Kita ini sekarang ada di middle income walaupun di level upper tapi kita masih di level middle income, ujarnya. Nah, untuk keluar dari middle income itu, untuk jadi negara maju itu perolehan pendapatan per kapitanya minimal $10.000 AS, lanjut Jokowi. Untuk bisa keluar kita cuma punya waktu 13 tahun dan itu sangat-sangat tergantung pada calon presiden di masa yang akan datang, yang akan bisa membawa Indonesia ke next level. Karena alasan itulah kemudian saya akan cawe-cawe untuk itu, imbuhnya. Keterangan resmi dari Istana menyebutkan konteks ucapan Jokowi soal cawe-cawe negara dalam pemilu adalah Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024. Dan Presiden juga berkepentingan agar pemilu berjalan dengan baik tanpa meninggalkan polarisasi. Selain itu, Jokowi ingin agar Presiden ke depan mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN dan hilirisasi. Jokowi juga berharap peserta pemilu berkompetisi dengan fair. Untuk itu Jokowi meminta TNI Polri dan ASN untuk netral. Jokowi akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Jokowi juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. Pihak Istana melalui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin mengklarifikasi maksud ucapan Presiden Jokowi tersebut. Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan sejumlah pemret dan penggiat medsos di Istana Negara, Senin tanggal 29 Mei tahun 2023. Berbagai isu politik pun diklarifikasi. Ia mengatakan konteks Presiden berbicara seperti itu yakni ingin memastikan bahwa pemilu 2024 berjalan dengan demokratis. Terkait penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam pemilu, konteksnya adalah Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil, kata Bey. Ia mengatakan Jokowi berkepentingan memastikan pemilu terselenggara dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, katanya. Bey mengatakan Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara bebas dan adil. Oleh karena itu Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN. Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan pemerintah untuk mencegah berita bohong hoaks,
dampak negatif AI, hingga black campaign melalui media sosial online, katanya. Terkait Pilpres nanti, Bay mengatakan Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Presiden juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.